judul yang diberikan oleh anak-anak muda yang bersemangat, yaitu Marwah Minangkabau. Di dalam Al-Quran ada dua sifat negeri. Yang pertama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini negeri yang baik, thayyibah. Nanti thayyibah itu ada dijelaskan oleh para mufassir. Kemudian penuh ampunan Allah. Ada juga negeri yang thayyibah tapi tidak dapat, negeri yang baik tapi tidak dapat ampunan. Ada satu lagi negeri namanya Darul Bawar, negeri kebinasaan. Iza aradna ahnulikal qaryah, jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan para tokohnya, pemimpin-pemimpinnya untuk taat kepada Allah. Fafasaku fiha, kemudian mereka fasik, melanggar. Pada marjaha tadamira, kami hancurkan negeri itu. Negeri Darul Bawar endingnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Maka dan kami jadikan negerinya Darul Bawar, negeri kehancuran. Dari ayat ini jelas sifat dua negeri ini sudah dimakan rahmat Allah. Satu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri Darul Bawar. Terus Minangkabau berada di mana? Minangkabau sudah jemaah dirahmati Allah. Dalam versi sejarah dimasuki Islam pendapat pertama abad ke-7. Pendapat kedua abad ke-12. Sudah jemaah dirahmati Allah. Abad ke-7 itu sudah di dalam era awal-awal Islam. Abad ke-12 juga ada versinya, abad ke-11 juga ada. Kesimpulannya, Minangkabau sudah lama lebih dulu berislam. Setelah Minangkabau berislam, yang lain berislam, apa bedanya? Minangkabau menjadikan Islam jati diri. Yang lain tidak mempatenkan Islam sebagai jati diri, tapi Minangkabau mempatenkan Islam dari jati diri, yaitu dengan sumpah marapala. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Ini piagam marapala. Ini sama, luar biasa ini. Kalau kita sebut dulu piagam Madinah, Wasaiqul Madinah, ini juga bahkan ini jelas. Kalau piagam Madinah itu konsep hidup bersama Muslim non Muslim, tetapi di bawah keputusan hukum Islam. Tetapi piagam Marapala itu bulat untuk Islam.
Artinya apa? Wilayah Minangkabau diatur dengan konsep Islam. Itu sebelum Indonesia merdeka. Maka hukum itu sudah paten, tidak hanya sifat hukum dipaksakan, tetapi itu hukum jati diri, itu bedanya. Hukum jati diri karena berbasis akidah. Tahu enggak hukum konvensional dengan hukum Islam ini bedanya apa? Hukum Islam itu berbasis akidah. Kalau hukum konvensional atau hukum yang berdasarkan keputusan negara, maka disebut dalam peradilan hukum bersifat memaksa, itu bedanya. Bersifat memaksa. Saya dulu pernah mampir di kuliah hukum di syariah. Saya belajar hukum sedikit, dasar-dasar hukum, sempat belajar sebelum saya meninggalkan yayasan. Saya berangkat ke Kairo. Yang saya ingat itu, hukum kita ini memang masih banyak memakai istilah Belanda, tapi di antara sifat hukumnya, selain hukum Islam bersifat memaksa, tetapi hukum Islam bersifat keyakinan. Itu bedanya. Hukum Islam bersifat keyakinan, hukum lain bersifat memaksa. Energi hukum selain hukum Islam dari luar, energi hukum Islam dari dalam. Bisa paham nggak? Kalau tidak paham, saya sudah paham. Kalau tidak dapat tisu, itu masalah 3 menit ya. Tolong dinambil di tisu-tisu. Hukum Islam berbasis keyakinan. Seseorang akan sadar kesalahannya, karena itu akidahnya. Dia akan selalu dihantui oleh kesalahannya. Tapi kalau hukum di luar hukum Islam, maka koruptor pada lari. Yakut dipanggil oleh KPK mangkir, ya nak? Tahu Yakut? Yakut. Mangkir dia sampai sekarang. Ya nak, kenapa? Karena selagi dia bisa lari dari orang-orang yang mengawasi, dia akan lari karena kekuatan dari luar. Tetapi prestasi hukum Islam tidak pernah ada yang menandinginya. Sampai hari kiamat, prestasi hukum Islam tidak akan ada yang menandinginya. Kenapa? Karena datang seorang wanita yang pernah hamil di luar nikah, berzina, datang kepada Rasulullah minta dihukum mati seorang wanita. Ya Rasulullah, saya hamil, tahirni, sucikan aku. Kata Rasulullah, tunggu dulu, dibikin tim oleh Rasulullah. Ini wanita benar apa salah apa nih? Aman apa tidak ini? Barangin tuh enggak kok? Kok dia minta ditegakkan hukum terhadap dirinya? Tahirni. Maka ketika sudah jamaah rahmat Allah, kata Rasulullah, pulang kau dulu. Dibikin tim investigasi. Sama jo kasus Padang Sarai, bikin tim. Saya sebelum maghrib tadi di sana. Saya ngasih bantuan kepada, saya ngasihkan apa namanya, kepedulian kepada keluarga 5 orang yang ditahan. Karena Gibran wakil presiden ngasih kepedulian kepada pihak satu lagi. Nah, kan supaya adil kan? Kan sama-sama pejabat negara. Jadi saya melakukan keseimbangan. Kalau Gibran bantu yang ke sebelah sana, ya, jadi kan tidak seimbang. Kayak nggak ada pula pejabat negara di Minangkabau, saya datang kepada pihak satu lagi yang tertuduh, saya beri.
Supaya ada keseimbangan. Tadi maghrib, sebelum maghrib, hari mau maghrib saya tinggalkan lokasi. Saya nggak tahu. Saya tadi katakan setiap warga negara punya hak hukum. Ya nah, kalau yang reaksi dapat hak hukum, yang bikin aksi terhadap yang reaksi ditegakkan hukum kepada yang bikin aksi gimana? Di sini kan ada aksi dan apa ya? Ya. Jadi sedang dimana rahmati Allah sampai 5 kajian tadi tentang wanita. Maka wanita yang tadi itu diinvestigasi sampai di kampung dia, ternyata orang semua katakan dia tidak pernah ngomong kalau yang tidak patut dia omongin. Dia orang yang tidak ngomong asal-asalan. Dia orang yang terjaga mulutnya. Kecurigaan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah, ternyata kalau dia ini artinya nyeleneh, ternyata tidak. Maka datang lagi dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Terus apa jawab Rasulullah SAW? Baik, lahirkan dulu anak. Lahirkan dulu anak. Kemudian selanjutnya rahmati Allah, ketika sudah lahir anaknya dibawa ke Rasulullah, Rasulullah sudah lahir anakku, sucikan aku. Maksudnya apa? Rajam aku. Kalau rajam itu sampai mati. Ya, kalau rajam sampai mati. Apa bedanya? Kalau orang yang belum menikah berzina dicambuk 100 kali. Hitungan cambuk. Bukan target, bukan mati urusannya. Tapi kalau dia sudah muhsan, setelah kawin, menikah, masih berzina, itu hukumnya rajam sampai mati. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, ketika itu hamba Allah yang dirahmati Allah, dia bawa bayinya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, susukan dulu anaknya sampai dia makan roti. Setelah itu selanjutnya rahmati Allah, setelah berlalu sekian lama, mungkin anaknya sudah mulai makan roti, dia bawa anaknya dengan sepotong roti sisa dimakan anaknya. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Rajam aku. Ini anakku sudah makan roti, ini sisa rotinya. Maka Rasulullah tidak punya lagi alasan. Kemudian kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, ambil anak ini menjadi tanggung jawab kita, lakukan hukum untuk dia. Dikuburlah wanita ini sampai ke dada, kemudian rajam itu pakai batu. Lempar dengan batu, lemparan pertama tidak boleh sembarang orang. Itu memang ahli. Yaitu lemparan harus tepat di tengkuk belakang. Yang menghilangkan setelah kena, kalau tengkuk belakang ini hilang kesadaran. Yang membuat dia pingsan. Untuk apa lemparan pertama mesti membuat dia pingsan? Supaya dia tidak merasakan rasa sakit pada lemparan berikutnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, dilempar. Akhirnya Khalid bin Walid ketika dia melempar sang wanita, dia mengutuk, terlaknat engkau wanita pezina,
muncrat darahnya mengenai, dia melempar, muncrat darahnya ke gamisnya Khalid bin Walid. Kemudian Khalid menyumpah, terkutuk engkau wahai wanita berzina. Rasulullah mendengar, langsung ditegurnya, Khalid sini. Ya, ada apa ya Rasulullah? Beranikah engkau melaknat seorang wanita yang Allah sudah jamin dia di surga? Ini prestasi hukum yang tidak pernah ada pada hukum yang lain selain hukum Islam. Orang minta dieksekusi. Orang minta dibersihkan dosanya dengan hukum itu. Dan ini tidak ada pada hukum selain hukum Islam. Karena hukum Islam berbasis akidah, yang lain tidak berbasis akidah, yang lain mesti dipaksakan hukum Islam dengan kesadaran. Peristiwa yang seperti tidak hanya sekali sidang jemaah, sering terjadi orang minta dihukum. Supaya dengan dihukum itu sidang jemaah, dia dibersihkan dosanya, dapat ampunan, dan dia dapat surga. Dan inilah yang tidak pernah tertandingi sampai kapanpun. Ini setiap konsep hukum yang berbasis akidah, maka energinya energi kesadaran. Sedangkan hukum yang berdasarkan kesepakatan, maka itu akan menjadi keterpaksaan. Itu bedanya hukum Islam. Minangkabau sejak dahulu sudah menentukan hukum di negerinya, menjadi cantolan hukum, menjadi referensi materi hukum, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Itulah Minangkabau. Terus Minangkabau ini bagaimana? Tidak bisa disamakan. Tanah Minangkabau ini tanah ulayat. Kita cerita Minangkabau ini supaya tahu kita. Seluruh tanah Minangkabau ini dasarnya tanah ulayat. Punya tanah ulayat itu punya kekuasaan berbasis kedaulatan tersendiri. Dan kami di Senayan sedang berusaha menggolkan tentang mensukseskan undang-undang tanah adat. Undang-undang. Coba hebatnya, Minangkabau punya konsep hukum Islam, tanahnya tanah ulayat. Sistemnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan legalitas tanahnya tanah ulayat. Jadi kalau ada peristiwa di Minangkabau ini, tidak bisa itu diabaikan hanya dengan satu hukum yang yang kita sepakati. Tidak bisa. Maka harus diperhitungkan kearifan lokal. Harus diperhitungkan apa? Kearifan lokal. Tidak bisa dong. Dan sekala mak diawak saya bisa. Nah, untuk itu jemaah dirahmati Allah. Sekarang ini undang-undang bahasa daerah, undang-undang tanah adat, undang-undang tentang budaya sedang diperjuangkan di prolegnas. Jadi tidak bisa semena-mena. Enak. Saya tidak tahu juga bagaimana nanti ada berita-berita apakah tanah yang 2 tahun tidak terkelola
dianggap tanah terlantar. Nah, di Minangkabau ini tanah-tanah adat. Dan sistem hidup berbasis adat. Jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah berlaku. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berlaku. Makanya orang Minang ini lebih dulu cerdas dibanding yang lain. Karena mereka sudah punya konsep hidup. Makanya ketika Indonesia merdeka itu, siapa tokoh yang paling banyak? Kalau ada yang mengatakan Indonesia, Sumatera Barat, Minangkabau intoleran, ini orangnya bodoh, goblok ini. Kecewa kita, apalagi kalau itu hasil penelitian Safi Institut Ma'arif. Ma'arif Institut. Kok ngok raya kok. Soalnya wak doaan beliau, cuma kalau mau dikemalih Pak. Siapa bilang orang Minang intoleran? Tahu enggak? Anda cerita NKRI. NKRI itu produk kecerdasan orang Minang dengan mosi integral Buya Muhammad Natsir. Dulu negara ini berbentuk RIS, dibentuk di bawah penjajahan Belanda. RIS itu bentukan Belanda, persetujuan Belanda. Maka Buya Muhammad Natsir melihat kalau RIS ini persatuan Indonesia akan terancam, maka diajukanlah mosi integral Buya Muhammad Natsir dan gol tuntas menjadi NKRI. Siapa Buya Muhammad Natsir? Ulama dan politisi Minang. Jadi kalau ada orang bilang kami NKRI, nak tentu saja NKRI dan dong. Kami Minang kok yang paling NKRI. Ya betul? Betul? Lama. Minang sangat NKRI karena NKRI produk orang Minang. Ada bilang ini Sumatera Barat tidak Pancasilais. Ini kebodohan, tidak tahu sejarah. Pancasila dirumuskan oleh tokoh Minang, Muhammad Yamin. Orang Sijujua. Itu yang merumuskan Pancasila. Kok kalau orang Minang pula dikatakan tidak Pancasilais? Ayolah yang sudah. Jadi Sumatera Barat negeri yang sangat NKRI. Kalau sudah NKRI pasti dia paham toleran, kemudian binekanya terbuka. Sumatera Barat terbuka untuk semua suku. Tapi Sumatera Barat punya aturan, enak. Sumatera Barat punya konsep budaya. Sumatera Barat punya tata krama sendiri. Buktinya orang Sumatera Barat di mana saja diterima orang. Sumatera Barat sudah cerdas sejak dulu. Anda tahu siapa yang mendirikan kota Manila? Orang Minang. Raja Sulaiman sampai hari ini di Manila, Filipina itu pendirinya orang Minang. Sampai sekarang masih ada patung Raja Sulaiman. Orang Minang. Kenapa? Karena dakwah orang Minang sampai berlabuh di Filipina. Pertama Datuk Ribandang dengan 3 rekannya, 4 datuk dari Minang mengislamkan Sulawesi. Setelah berhasil mengislamkan Sulawesi, terus ke Filipina. Maka Sulawesi dari Minang sampai ke Sulawesi sampai ke Filipina itu produk orang Minang. Terus apa lagi? Kalau Malaysia jangan disebut. Raja Perak saja hari kemarin ini bertitah menyebut sejarahnya. Kalau saya ini bukan Raja Perak,
yang berdatang dari Minang disebutnya orang Minang. Seremban Minang. Saya dulu dalam setiap bulan ada pengajian tafsir di Seremban. Dulu saya 10 hari dalam sebulan di Malaysia. Ngaji di Malaysia. Sebelum apa namanya? Bukan. Apa penyakit? Covid. Saya berhenti mengaji di Malaysia itu setelah Covid. Saya ngaji tafsir rutin di Seremban. Saya tidak pernah tinggalkan Seremban itu. Ustaz, konsistensinya. Iya. Kenapa? Karena ini kalian orang Minang. Itu paling terkenal masa nyanyi ayam dan lopeh. Yalah. Kami sini Ustaz, ya makanan kami ini lomak-lomak. Banyak lomak, lemak. Kenapa? Karena ya makan orang Minang. Sidang jemaah dirahmati Allah. Saya rapat lembaga kemanusiaan 4 negara. Salah satu dari Kamboja, Menteri Wakaf Kamboja itu tanya sama saya, Ustaz tanggal 21 Ustaz ada di Padang enggak? Oh saya masih muter. Kenapa? Saya mau ke Padang. Kenapa Pak Menteri mau ke Padang? Saya ini kan keturunan Padang. Enggak bangga waktu. Lupa batu cerita orang Piaman. Siano kok. Nordom Siano kok. Nyoran Siano. Pakai manggalia Kamboja ke situ. Hah? Jadi letaklah negara Kamboja. Menteri wakafnya Muslim di situ, tokoh-tokoh Muslim itu orang Minang. Selatan Tai, Telang Selatan, Patani. Aduh rumah adik Minang 3 buah di situ. Kalau ke Patani mana dekatnya? Di Perlis. Masuk Perlis Malaysia, nyebrang ke Patani. Selatan Tai. Itu rumah adik Minang. Bangga wak jadi Minang kok. Di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Fadani. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani yang dekat zamannya dengan kita. Pemilik sanad itu. Musnid dunia. Pemegang sanad dunia. Orang Padang, orang kayu tanam. Sehingga orang kayu tanam kini kau pencari sukunya, bakal ingat nak tentu je. Luar biasa orang Minang. Jadi memang ciri khas orang Minang, konsep adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah telah memproduk tokoh nasional dan tokoh lokal, tokoh nasional, tokoh internasional. Tu kini tiba seorang mau lah awak. Amuh lah terkecualinya. Amuh awak dia tu. Ada dah. Ambo saya tiba Senin baru-baru lah jadi ketua aja bos sekali. Panjang lo orang ni. Kau pajaku baru lah jadi pimpinan sini. Alo polai kau. Ada dah. Menjalai awak orang Minang ni nak. Jadi orang Minang ni paling paham beradaptasi. Ya nak. Orang Minang ni sangat paham bermasyarakat. Orang Minang coba lihat di mana dunia pelan seluruh kota di Asia Tenggara ini pasti ada orang Minang. Ya benar. Di Indonesia ini seluruh kota pasti ada rumah makan Padang. Seluruh kota pasti ada orang Minang. Bukti orang Minang berhasil beradaptasi dengan orang lain. Bukti orang Minang sangat pandai bermasyarakat. Kalau tidak pandai bermasyarakat, kalau dia pandai bermasyarakat, pasti sangat toleran. Dan toleran itu ajaran orang Minang. Karena apa toleran? Orang Minang kok punya rasojo, pareso. Sangat care, sangat peduli ada rasojo, pareso. Atau kecil Minang tak toleran dan tumbuh ang lain.
Dia boleh pejabat ngecek pada itu. Tak dorong. Itu membantah saja. Supaya kita tahu kita ini bermarwah dan bermartabat. Antum tahu di Malaysia ada tangan kanan Anwar Ibrahim namanya Cik Azam. Mantan ketua ABIM di Segan. Siapa Cik Azam ini? Orang Payakumbuh. Keturunan Payakumbuh. Orang ABIM itu idolanya Dewan Dakwah. Dewan Dakwah didirikan oleh tahun 67 oleh Buya Muhammad Natsir. Kalau antum pergi ke Matraman ke Dewan Dakwah, sado pengurus Dewan Dakwah itu walaupun tidak Minang harus pandai bahasa Minang. Antum mengeceklah Dewan Dakwah itu di Matraman itu bahasa Minang. Pandai dong jawab itu. Terus ABIM yang dipimpin Anwar, rujukannya apa? Dewan Dakwah. ABIM itu berguru kepada Dewan Dakwah. Dan itulah Anwar Ibrahim. Perdana Menteri sekarang. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu jadwal saya diatur oleh ABIM. Saya sebelum aktif di kemanusiaan Indonesia, saya penasihat spiritual lembaga kemanusiaan ABIM. Relawan yang goyang mentalnya itu bekom karantina. Begitu. Jadi kita tahu bagaimana pengaruh Minang ini di bidang apapun. Kalau PAIK Senayan 40% tenaga ahli TA itu 40% di Senayan tuh TA namanya tuh itu orang Minang. Orang Minang. Alhamdulillah. Ya kama payah tentu sebab orang Minang. Tanduk itu bukti orang Minang sangat paham konsep bermasyarakat. Bermasyarakat itu pasti toleran. Tidak mungkin. Ada tua. Nah. Jadi Mak Datu ini untuk Sayuti, Pak Dokter, beliau nanti kita kasih waktu. Beliau resah sudah melihat tadi adat basandi syarat basandi kitabullah. Beliau akan mendirikan sebuah perguruan, kampus atau madrasah, sekolah tinggi, namanya Stiham. Ya. Sekolah tinggi hukum adat Minangkabau. Setuju nak? Sabok lah banyak yang tidak tahu diadai itu kan. Orang Minang harus memantapkan kembali karakternya. Nah, kembali kita lanjutkan kajian kita. Nah, Minangkabau ini sudah berperan penting di nasional dan internasional, ulama-ulamanya menasional, dan kemudian tokoh-tokoh. Coba lihat. Orang Minang ini, coba lihat Bung Hatta. Setelah Bung Hatta turun dari jabatannya, ada enggak keturunan Bung Hatta dipaksakan ke kekuasaan? Ada enggak keturunan M. Nasir dipaksakan kepada kekuasaan? Ada enggak keturunan Buya Hamka dipaksakan kekuasaan? Tidak. Tapi mengapa mereka berjuang di kekuasaan?
kalau itu sebuah perjuangan. Dia akan urus kekuasaan dalam rangka perjuangan. Ini karakter orang Minang. Tapi kalau pas buat tukang olah cik di dua itu biasa. Nanti ya gampo tu aduh je tu. Telu ayam dia gampo tu besok je cik di dua. Ini nak. Kalau dia itu hilang dari sunatullah tu. Ini nak. Tapi orang Minang ini kalaupun dia tukang olah tetap berbeda dirinya, batambih jurinya lawan. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang makmur lagi baik. Sumatera Barat ini, Minangkabau ini baldatun thayyibah, baik secara zahir. Ane ndak ada di Minangkabau. Pulau Perca, Pulau Andalas, arti itu. Pulau Ameh. Pulau Ameh. Banyak ameh di Sumbar kok. Enggak percaya tanyalah ke tukang tambang ameh. Cuma namanya pola penambang-penambang itu belum ada pengusaha Minang yang bisa menambang, bikin perusahaan besar untuk menambang secara secara resmi lah. Yang ada ya rakyat, tambang rakyat. Sidanya main rahmati Allah, ambo kan foto karena kursi baru. Terima kasih Kak dan menyumbang kursi. Tadi kok orang sudah azan Isya, kursi kok terpasang tabaliak. Adalah talok yang boleh Jumalah di pelokan di kajan tadi kok. Mamelokan menjelang orang sholat Isya. Aku lah ke belakang. Tadi kamu kok dorong condong itu. Kok turun pak berok kamu juga. Ya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah. Baldatun thayyibatun, negeri yang soleh orangnya. Dibikinlah konsep adat basandi syarak basandi kitabullah. Supaya rakyat Sumbar dapat ampunan Allah. Kalau memang model itu, perlu penguatan agama dan adat. 2 hari yang lalu, ambo datang ke DPRD rapat dengan pimpinan DPRD Kota Padang. Masalah Ramperda. Jadi ambo, tolong arahkan Ramperda ke penguatan agama, penguatan adat, dan penguatan pendidikan. Maka untuk itu sudah jemaah rahmat Allah, kita Minangkabau ini, yo konsep bawa balik ke surau, ya Banagari Basurau, dan insya Allah kalau dilakukan penguatan adat dan agama dan pendidikan dan ekonomi, 4 perkara itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan jadi daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kau lihat orang-orang yang merespon nikmat Allah dengan kekafiran? Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dia jadikan, kemudian kaumnya menjadikan negara atau negeri ini menjadi daral bawar, negeri kehancuran. Minangkabau tidak boleh seperti itu. Maka kita akan garap beberapa hal. Kalau beliau penguatan adat, ambo setelah menggarap di BULD, telah menggali tentang desa adat. Tentang desa adat, desa yang berlaku undang-undang adat. Kalau berlaku undang-undang adat, adat bersadi syarat, yaitu awak masuk lain.
Tapi kalau undang-undang syariat, tancong tertuduh teroris. Tak faham tu? Tak faham? Ombak gadang tidak boleh diadang, tapi boleh dipancuang. Faham tu? Kan awak tinggal tepi laut mah. Cipolah ombak gadang tu madangnya. Tapi bisa apa? Dipancuang. Itu nak minat.